Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan Wi-Fi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita. Dan kita akan menyiapkan diri kita untuk membaca dari Yesaya pasal 11 ya, saudara ya. Jadi sebelum kita mulai, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat episode kali ini kami boleh kembali ada dalam program Deep Talk with Pase. Dan kami mau membaca Alkitab kami, berikan kami hikmat, kuasa, rema dari Tuhan, sehingga ayat-ayat yang kami baca menjadi terang, dan kami mendapatkan sesuatu dari pembacaan kami ini, yang membuat hidup kami semakin menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, kita siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita siapkan Yesaya pasal yang ke-11. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku.
Ya, Yesaya pasal yang ke-11, perikopnya Raja Damai yang akan datang. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya, akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja dan menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tapi ia akan menghakimi orang-orang yang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji dari bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Perikop berikutnya ya, sisa-sisa Israel akan kembali. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat, dan pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpun orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Tapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu, pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Iya, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kalau kita baca tadi Yesaya pasal 11 ya, ini kan bicara tentang banyak dipakai untuk menubuatkan tentang Mesias. Tapi ketika saya baca tadi memang itu bicara soal Mesias ya, di mana dikatakan Mesias akan memulihkan keadaan ya. Mesias akan menjadi hakim yang baik, tidak akan tadi menghakimi dari kata orang, tapi dia benar-benar memutuskan dengan seobjektif mungkin. Ini kalau saya membaca tadi, ketika saya membaca tadi, saya justru diingatkan bahwa ya ini memang bicara mengenai nanti akan munculnya Mesias. Tapi sebenarnya ayat ini bisa menjadi juga kriteria atau menjadi suatu goal dari setiap kita, Bapak Ibu. Seringkali kan kita selalu beriman mau menjadi seperti Kristus. Tapi harus dipahami juga Bapak Ibu bahwa sorotan Alkitab tentang kehidupan Yesus ketika menjadi manusia, Tuhan ketika menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, itu kan cuma 3,5 tahun. Dan itu pun tidak semuanya di-cover oleh keempat Injil. 3,5 tahun berarti kan kurang lebih ada sekitar
1.700. Benar ya? Kalau sehari setahun ada 365, kalau 3,5 tahun kan kurang lebih ya 1.500 sampai 1.600 hari ya. Tentu tidak bisa di cover semua day by day, minute by minute gitu ya, oleh keempat Injil, keempat penulis Injil. Ada banyak kisah Yesus, ada banyak apa yang dilakukan Yesus, ada banyak yang diajarkan Yesus. Itu tidak tercover, tidak dicatat, dan kita tidak menemukan referensinya. Sehingga banyak orang Kristen ketika lahir baru dan ingin menjadi seperti Yesus, itu ketika mendalami kitab Injil agak kesulitan gitu ya. Bagaimana misalnya coba mengekspresikan apa yang Yesus dulu lakukan dalam perbuatan sehari-hari untuk kita lakukan juga dalam perbuatan sehari-hari kita. Karena ya tadi dalam konteks cerita soal Yesus di keempat Injil kan ceritanya lebih kepada ajaran Yesus tentang bagaimana menjadi seorang yang percaya kepada Allah gitu ya. Bagaimana Yesus harus mengajarkan bagaimana sikap kita terhadap sesama. Tapi yang spesifik ya. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itu kan agak sulit ya. Agak sulit untuk bisa kita temukan di dalam keempat Injil. Nah, di ayat-ayat yang kita baca tadi, coba saya ambil Alkitab saya sebenarnya. Di ayat-ayat yang kita baca tadi dalam Yesaya pasal yang ke-11 ya. Itu kan tergambar sekali saudara. Membantu kita paling tidak orang percaya untuk bisa berbuat sesuatu di dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, dalam rutinitas kita yang seperti Kristus. Ya, contoh tadi ya, nubuatan soal Raja Damai atau Mesias yang akan datang. Ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Ia akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataan dan seperti dengan tongkat. Ya. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran, kesetiaan, seperti ikat pinggang dan seterusnya. Ini kan sesuatu yang kalau kita mau jujur tidak secara spesifik Yesus ajarkan gitu. Yesus selalu menceritakan ini dalam bentuk perumpamaan. Dan kebanyakan orang Kristen kalau tidak menggali dan tidak mengerti perumpamaan dalam konteks aslinya, ya salah dalam memahami. Nah ini yang dikatakan di Yesaya 11 ini kan nubuatan Nabi Yesaya tentang Raja Damai itu sikap karakternya, sifatnya seperti apa. Dan mestinya kalau kita imani itu digenapi dalam diri Yesus, dalam pribadi Yesus, kita-kita ini yang mau menjadi seperti Kristus juga bisa mengikuti atau menjadikan Yesaya 11 tadi yang kita baca menjadi satu pakem, menjadi satu aturan baku, menjadi satu barometer, menjadi satu batu penjuru. Ya. Bagaimana kita hidup sebagai seorang yang percaya kepada Kristus itu. Ya. Kita nggak boleh menghakimi dengan sekilas pandang saja. Itu saja kita coba. Berapa banyak kita yang ya baru membaca koran, baru membaca berita dari satu sisi, apalagi itu dari sosial media, langsung menghakimi bahwa itulah yang sebenarnya. Ya. Sehingga akhirnya banyak orang yang hari-hari ini ya kehilangan akal sehat. Saya baru dapat berita ya dari seorang YouTubers tanah air yang mungkin followersnya atau subscribernya nomor 1 gitu ya, dimana sedang memproses hukum seseorang yang membuli anaknya secara verbal lewat sosial media. Jadi ketika misalnya YouTuber ini ngepost video keluarganya, ia, istri, dan juga anaknya yang masih kecil, masih baby itu, si netizen ini langsung jelek-jelekin gitu. Wah, anaknya bla 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 bla, pokoknya dengan nada negatif semuanya di kolom komentar.
Pokoknya setiap ada video anaknya YouTuber ini, si netizen ini selalu komen yang negatif. Mungkin sekali dua kali dimaafkan, tapi karena berulang ya, dan ini mungkin melukai hati sang mama ya, karena anak, siapa sih mama, ibu mana yang anaknya dimaki-maki orang, dijelek-jelekin orang, disumpah serapai orang itu bisa terima. Akhirnya coba mencari tahu ya, disomasi lah kurang lebih, tapi nggak ditanggapi, akhirnya masuk ke jalur hukum. Ketika masuk ke jalur hukum jadi viral ya. Ternyata yang netizen yang komentarin anak YouTuber ini dengan kata-kata yang jahat itu ya, itu ternyata bukan orang yang tidak berpendidikan. Yang saya dapatkan informasi, ini seorang istri aparatur atau aparat keamanan dengan pangkat yang bukan pangkat yang ecek-ecek gitu ya, yang sudah kalau nggak salah perwira pertama. Dan juga sang netizen ini selain istri dari seorang aparat keamanan juga seorang guru ternyata ya. Kalau tidak salah informasinya yang saya dapatkan itu. Bayangin saudara, seorang guru yang mestinya digugu dan ditiru, di mana ucapannya itu ya ucapan yang harus positif ya, itu ternyata dalam keseharian dia sering memaki-maki, dan bukan di satu tempat, bukan sekali, tapi sering kali. Setiap ada video yang diupload oleh baik si YouTuber ini maupun video dari YouTuber manapun yang, karena ini YouTuber nomor 1 di Indonesia ya, maka kehidupan keluarganya atau sering bikin konten dengan YouTuber lainnya kan. Nah, ketika anaknya ini ada di video manapun, ini dikomentari negatif. Dan bukan sekali, berulang kali, saudara. Ini kan menggambarkan bahwa orang yang berpendidikan sekalipun, istri seorang pejabat sekalipun, itu kewarasannya bisa dipertanyakan. Sekarang kita nggak bisa paralel gitu. Orang yang berpendidikan tinggi, orang yang punya kedudukan tinggi, orang yang punya pekerjaan baik, kehidupan rumah tangga baik, itu otomatis akal sehatnya juga baik. Sampai akhirnya sang suami yang netizen ini ya, yang aparat keamanan ini udah minta maaf, tapi sang istri juga masih belum minta maaf. Itu saya lihat dari YouTube sang YouTuber nomor 1 ini yang diinterview, kenapa sih masalah kayak gini aja dan diperpanjang. Ternyata ya ini bukan sekali dua kali, udah sering kali, dan diberi kesempatan belum minta maaf. Dan ternyata ya bukan anak-anak bocil gitu. Biasanya kan kita anggap tuh yang ya netizen yang mulutnya jahat itu, yang dikit-dikit negatif itu bocil-bocil ya, anak-anak yang nggak ngerti apa-apa, yang baru tahu internet ya, belum bisa menahan emosi, belum bisa berpikir dengan logik gitu ya. Kita pikir, atau orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang bodoh, maafkan saya. Ternyata enggak. Saya cukup terkejut juga ketika tahu bahwa ternyata yang membuli anak YouTuber ini adalah seorang yang sebenarnya harus dicontoh karena dia guru. So, saya nggak bisa ngebayangin ketika dia di kelas mengajar anak-anaknya, anak-anak muridnya, entah saya tidak perhatikan guru SD, guru TK, atau guru SMP, guru SMA, ya entah kata-kata apa yang dia ucapkan ketika anak didiknya misalnya menjengkelkan dirinya. Ya karena YouTuber ini anaknya dituduh, selalu diomongin tuh yang physically ya, fisik gitu ya. Ya kurang elok lah dan lain sebagainya gitu, cuman dalam bahasa yang kejam ya, yang jahat gitu ya. Saya nggak ngebayang kalau dia misalnya punya murid yang tampilan fisiknya juga nggak good looking, nggak baik, nggak tampan, nggak cantik, jelek lah, taruhlah kita ngomong gitu, vulgar aja. Gimana gitu dia ya? Apakah anak ini meskipun tampilannya jelek tapi kalau pinter tetap bisa dapat nilai A misalnya? Saya nggak yakin. Kalau dia punya pikiran bahwa anak yang jelek itu harus dimaki-maki seperti dia memaki-maki anak YouTuber ini yang menurut dia jelek, tanda kutip ya. Saya yakin ketika dia punya murid yang tampilan mukanya tidak bagus, tapi pinter, nggak mungkin dikasih nilai A. Jangan-jangan tampilan muridnya yang good looking, yang cantik, yang ganteng, tapi setengah on gitu ya, selalu dikasih A atau minimal B. Karena semata diukur dari tampilan luarnya. Dan hal-hal seperti ini kan seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Gitu. Ya.
Bagaimana kita sebagai jemaat gitu ya. Misalnya mau dengar pendeta yang good looking. Ya. Pendeta yang suaranya berwibawa. Ini ukuran-ukuran yang sangat subjektif kan, saudara. Sehingga akhirnya saya sering ketemu, saya bukan 1 kali 2 kali aja ketemu orang yang sudah tahu pendetanya brengsek, saya bilang aja brengsek. Sudah tahu gerejanya brengsek. Pendetanya ditangkap karena kasus-kasus hukum, ya, korupsi kah, entah itu perbuatan yang misalnya asusila kah gitu ya. Tapi tetap aja gitu ada jemaatnya yang tetap mendengarkan dia dan tetap mau tertanam di gerejanya itu. Ini kan sesuatu yang bagi saya nggak masuk logika saya gitu. Sebab mestinya tahu bahwa kalau punya pemimpin yang tanda kutip brengsek tadi dan berdiri di mimbarnya Tuhan dalam kebrengsekannya, terus ketika dia lepaskan berkat, maka kan berkat yang turun ke jemaat apakah berkat yang baik meskipun kata-kata baik yang keluar dari mulut lidahnya. Kan kita harus percaya bahwa ada spirit Roh Kudus, spirit Tuhan yang mestinya ada dalam diri orang yang benar, yang ketika dikeluarkan dalam bentuk berkat itulah yang berkuasa. Bukan semata kata-kata baik. Sebab kalau kata-kata baik, orang brengsek pun bisa ngucapin kata-kata baik. Seorang pembunuh pun, ya ketika belum ditangkap, itu ketika dalam pelariannya ditolong orang, misalnya diberi makan karena orang itu nggak tahu nih kayaknya kok orang susah. Tapi ternyata pembunuh berdarah dingin cuma karena dia melarikan diri ya, dia tidak punya simpan uang dan menjadi gelandangan, terus dikasih makanan sama orang yang dipikirnya ini orang susah. Saya yakin penjahat pembunuh ini akan berkata terima kasih ketika dapat makanan kepada orang yang memberikannya. Apakah kata-kata terima kasih itu kata-kata yang bisa mendatangkan berkat? Ternyata dalam diri orang yang mengucapkan kata terima kasih itu ternyata adalah roh jahat yang menguasai dia dan sudah melakukan banyak pembunuhan kepada orang-orang tak bersalah. Ini yang tidak banyak dipahami orang. Ada pendeta, gembala misalnya, yang mata duitan. Ya, yang ngomongin selalu uang mulu. Orientasi pengajarannya uang melulu. Kalau ngomongin persepuluhan itu nakut-nakutin. Kalau ngomongin persembahan itu nakut-nakutin. Berharap agar jemaatnya yang mau dengar dia tuh kasih persembahan yang besar dan persepuluhannya semuanya kepada Tuhan lewat gerejanya. Pakai intimidasi. Pakai juga hayalan-hayalan kalau memberikan persembahan kepada dirinya, maka jemaat itu akan diberkati berkali lipat, berpuluh kali ganda, diberkati Tuhan, hujan berkat dari surga akan diturunkan. Nah, Tuhan kan bisa melihat hati ya. Meskipun mungkin ayat-ayat yang diucapkan pendeta ini tentang persembahan persepuluhan ada di Alkitab kita, tapi ditafsirkannya semaunya sendiri gitu. Untuk kepentingannya dia. Berarti kan hatinya tuh busuk. Hatinya tuh sangat daging, sangat duniawi. Seorang begini ketika ngucapin berkat di mimbar, apakah berkat yang kata-katanya baik, diberkatilah engkau jadi kepala, tidak pernah jadi ekor, dan tidak pernah turun, dan seterusnya. Biarlah damai sejahtera Allah, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, dan seterusnya yang dia ucapkan ketika dia melepaskan berkat itu, benar-benar berkat yang turun. Loh, kalau orang ini dikuasai oleh mamon, dikuasai oleh uang, kedagingan, dia korupsi. Bayangin pendeta korupsi gitu. Kira-kira apakah berkat yang diterima jemaat ketika dia ngucapin berkat yang baik-baik dari mulutnya itu? Enggak lah, saudara. Tapi saya sedihnya banyak orang tetap aja gitu. Ya, kenapa? Habis pendetanya tampan. Itu mah isu aja lah. Itu mah hanya sekadar orang yang nggak suka sama gereja kami, sama pendeta kami. Lah, kalau sudah diputuskan bersalah ya secara hukum, berarti kan ya kita meskipun harus akui ya hukum di Indonesia itu agak aneh ya, masih belum benar-benar berdiri dengan kokoh, dengan kuat. Ya, isu banyak lah di luar sana, pengacara, jaksa, hakim bisa dibeli katanya. Asal ada uang. Tapi biar bagaimanapun itu kan sudah ditetapkan secara hukum. Kalau hakimnya salah sekalipun, hakimnya berhadapan dengan Tuhan dan sudah terbukti sah. Hakim memutuskan itu pasti ada dua bukti hukum yang sudah dipercaya oleh hakim itu sah. Maka dia berani memutuskan hukuman kepada orang ini. Dan hakim itu disumpah mewakili Tuhan. Jadi kalau sudah bukti hukumnya sudah inkrah,
sudah terbukti korupsi, sudah terbukti melakukan asusila, terus setelah dia lepas dari masa tahanan, dia kembali ke gerejanya, terus jemaatnya tanpa rasa bersalah, terus terima dia saja gitu. Ya. Mau bernaung dalam sebuah komunitas gereja model begini. Ini yang saya bilang tadi, saudara. Kenapa? Ya karena banyak orang tidak memahami Yesus seperti apa. Kenapa saya bersyukur kita membaca Yesaya 11 tadi? Karena paling tidak tadi kita membaca ya. Dari yang saya contohkan saja, kita nggak boleh menghakimi orang dengan sekilas pandang saja. Hanya dari tampilan luar. Don't judge the book by cover. Ini kriteria Raja Damai. Bahwa Raja Damai, Mesias, yang kita imani orang Kristen sudah datang dalam diri Yesus Kristus. Itu kata Yesaya, Yesus tidak akan menghakimi sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Berarti dia benar-benar cerna, dia pahami dulu kasusnya. Baru ketika dia melihat banyak angle semuanya, dia putuskan orang ini bersalah apa tidak. Tapi banyak kita, begitukah? Seperti saya kasih contoh tadi, ada netizen yang membuli seorang anak. Ketika akhirnya kasusnya meledak, jadi viral, baru dia minta maaf. Ketika ditanya, kenapa sih bu? Kok lo jelek-jelekin anak gue? Saya cuma ikut-ikutan. Lo bayangin saudara, cuma ikut-ikutan. Berarti kan dia ketika akhirnya ikut-ikutan, andai kata benar dia ikut-ikutan ya. Dia kan ikut-ikutan mengikuti orang yang dia tidak selidiki siapa itu. Kok ada orang menjelek-jelekin anak orang, terus dia tidak selidiki orang ini, dia ikut-ikutan aja ngejelekin orang anak YouTuber ini. Kan sesuatu yang bodoh gitu. Padahal dia adalah seorang terpelajar guru. Ini miris kan? Yang saya kasih contoh tadi, ternyata banyak pendeta, banyak hamba Tuhan model begitu juga. Menghakimi orang. Nggak ngelihat kompleksnya, oh kamu kena kutuk. Nggak tahu kasusnya, langsung menjudge orang. Ya. Dalam pengalaman saya mengembalakan tuh sering gitu, saudara. Ya. Ya. Misalnya, ada seseorang jemaat dulu, terus akhirnya dia keluar. Karena satu dan lain hal. Biasanya saya tahu karena komunitas kami kan belum besar ya. Saya kalau ada jemaat yang tiba-tiba nggak datang lagi, ya saya selalu tanya. Ada yang terbuka, ya menceritakan, ada yang bilang nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa, ya saya positif aja. Ya nggak ada apa-apa, mungkin dia mau mencari komunitas gereja yang baru karena nggak cocok dengan style The Way. Saya mah ngerti aja gitu ya. Soal dia benar apa tidak, ya saya nggak tahu. Pokoknya saya selalu tanya gitu. Ya. Ketika jawabnya begitu, ya sudah gitu. Mau gimana? Ya. So saya selalu tahu gitu loh. Tapi ketika ada orang keluar dari gereja, ya, terus banyak jemaat lain itu yang tidak tahu apa-apa, ya, langsung berpikirnya pasti ada ribut-ribut dengan saya misalnya gitu. Ya, jangan-jangan pasti keluarin. Ya. Saya nggak pernah keluarin jemaat, saudara. Ya. Jangankan jemaat, ya. Jemaat itu kan nggak ada ikatan gitu ya. Pekerja aja nggak pernah, ya, nggak pernah gitu. Saya suruh turun dari mimbar, nggak pernah. Ya. Saya bahkan yang mau melayani di The Way itu ya nggak ada kriteria-kriteria khusus. Ya. Harus bisa berbahasa roh, harus sekolah teologi. Enggak. Saya adalah orang yang kalau ngelihat orang mau melayani, terus saya cukup tahulah dia siapa, saya berikan kesempatan. Atau misalnya kalau saya tidak tahu dia siapa, tim kami yang merekomendasikan orang ini yang sudah saya kenal, saya akan okekan. Kayak contoh kemarin, ada seorang anak muda lewat tim musik kami, koordinator tim musik kami, bilang, ini mau melayani Pak. Ya sudah, karena saya percaya koordinator tim musik saya, ya udah. Ya, silakan. Loh kamu ya kamu yang menilai loh ya. Saya izinkan. Ya. Jadi intinya, saya tuh tidak pernah menilai orang dari satu kasus. Ya, saya harus kenal dulu. Tapi banyak jemaat kami yang kalau melihat ada sesuatu gitu ya, tanpa bertanya langsung berasumsi sendiri. Dan ini jujur saja menggelitik hati saya gitu ya. Karena saya tidak pernah mengambil keputusan hanya sepihak. Saya lihat tuh.
Kalau memang misalnya hanya satu orang saja yang komenin sesuatu di lingkungan gereja kami, saya biasanya kalau tidak menemukan bukti-bukti lain, saya abaikan. Susah gitu loh untuk apa namanya, untuk melihat dengan objektif kalau kita tidak mendapatkan banyak saksi ya. Akhirnya subjektif. Ya ketika ya dalam hal sekarang inilah dunia digital gitu saudara. Kayak kemarin contohnya ya. Ada cerita katanya di Bekasi atau di mana gitu ya. Ada hamba Tuhan yang bikin ngontrak rumah untuk rumah doa, bukan gereja ya. Terus viral karena katanya ketua RW-nya bentak-bentak dia. Viral tuh, seolah-olah jadi kayaknya kekristenan itu dihambat gitu. Saya juga ketika dapat berita itu langsung kesannya pertama begitu, tapi saya tidak mau menghakimi. Saya tunggu dulu nih beritanya nih. 1, 2, 3, 4 hari. Ternyata pas 4 hari si ibu pendetanya ya itu sudah bilang sudah berdamai ya. Sudah mendapatkan kesepakatan bahwa terus bisa dilakukan karena ini tidak akan dijadikan gereja, ini hanya rumah doa untuk mengajar anak-anak Kristen yang sekolahnya sekolah negeri yang tidak dapat pengajaran agama. Nah, kenapa dibikinnya minggu ya? Karena supaya semuanya datang kayak sekolah minggu gitu. Mereka diajar agama, nanti kasih nilai dan nilainya itu bisa diberikan kepada sekolah supaya anak ini di pelajaran agama ada nilainya. Ya saya nggak tahu apakah nggak ada gereja di sekitar situ. Ya. Sehingga anak-anak Kristen yang ada di sekitar situ yang sekolah negeri tidak dapat bernaung dalam sebuah gereja tertentu. Mungkin saja nggak ada gereja karena memang susah kan di daerah-daerah yang hijau itu kan mendirikan gereja susah. Tapi isu yang berkembang di luar itu ada gereja, ada rumah doa yang dilarang dan yang melarang itu dengan kata-kata yang bentak-bentak itu ketua RW yang kebetulan adalah tentara. Jadi isunya tuh ada tentara yang ketua RW itu memaki-maki pendeta yang sedang membuat pelayanan rumah doa. Itu yang viral. Wah, saya udah dengar tuh. Di Facebook banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang-orang Kristen yang komen A, B, C, D tentang hal ini. Yang tentunya pasti memaki-maki. Tapi saya tahan dulu. Ternyata kemarin, kemarin apa tadi pagi ya, sebelum saya rekaman ini, saya baca tidak seperti itu. Justru ketua RW itu datang untuk mendamaikan. Karena yang ribut itu RT dan beberapa penduduk sekitar yang tidak suka dengan kegiatan hari Minggu di sebuah rumah yang dikontrakan, mereka pikir itu gereja. Nah, ketua RW itu memang dengan nada tinggi, ya kenapa? Karena ada pertikaian itu ya antara si ibu pendeta dan timnya ini dengan masyarakat RT sekitar. Mungkin bu pendetanya juga emosional atau ada tim gerejanya juga yang emosional gitu ya. Karena ini kan pasti kalau namanya ada percekcokan itu kan pasti nadanya tinggi ya. Mungkin si RW ini akhirnya dengan nada keras, ini daerah saya gitu ya, coba dengarkan dulu ini aturannya begini. Nah, ya kan jadi akhirnya bahkan bu pendetanya bilang enggak, justru ketua RW itu datang untuk melerai, bukan untuk menentang. Padahal isunya yang sudah berkembang itu ada tentara, katanya tentara itu harus NKRI, tapi kok begini gitu ya. Nah ini kenapa? Karena kita ketika mendapatkan sumber itu, ya mendapatkan dari sesuatu yang tidak objektif. Dalam dunia digital ini kita harus hati-hati Bapak Ibu. Ya. Soalnya namanya sosial media siapapun bisa berasumsi kan. Saya bisa gitu ya. Ya, berasumsi kayak kemarin Indonesia lawan Argentina dalam sepak bola. Perhatikan hari-hari berikutnya tuh katanya ada pemain Indonesia yang dilirik oleh klub-klub Eropa, Manchester United, Tottenham Hotspur gitu ya. Padahal ya cuma kalimat gimana doang gitu, tapi dianggap ini mau di transfer ya, mau dipakai sebagai pemain bola profesional di Liga Inggris, Premier League lagi. Itu kan impossible banget saudara ya. Nggak mungkin lah saudara sejago-jagonya pemain Indonesia itu langsung masuk ke Premier League gitu loh. Ya. Orang yang jago di luar negeri aja hanya beberapa orang kok saudara. Beberapa
pesepak bola Indonesia yang dikirim ke Eropa. Di Eropanya juga bukan Eropa yang kelas 1, bukan Jerman, bukannya Prancis, bukannya Inggris, tapi negara-negara Eropa Utara yang liganya saja ya, meskipun tim nasionalnya di atas kita peringkatnya, tapi ya liganya ya belum sebagus kita juga, karena klubnya paling cuma berapa, cuma nggak sampai 10 klub gitu ya. Dan akhirnya semuanya nggak kuat, kembali semuanya ke kompetisi lokal kita. Hanya beberapa saja, dan itu pun yang beberapa saja juga baru setahun, belum 2-3 tahun. Kita lihat aja nanti. Nah, orang-orang Indonesia tuh gampang terpengaruh gitu. Sehingga akhirnya gara-gara satu YouTube yang mau cari nama lah gitu ya, dengan apa namanya, isu katanya ketertarikan Tottenham Hotspur terhadap seorang pemain sepak bola Indonesia, akhirnya digoreng gitu ya, dan oleh banyak YouTube lain, oleh banyak YouTuber lain yang tidak mendapatkan beritanya. Ya cuma caplok aja, dibikinnya bener, dan banyak yang baca, banyak yang ngikuti. Saya lihat viewernya itu bisa puluhan ribu dan bahkan ratusan ribu. Saya bilang, saya geleng-geleng kepala, ini aneh nih. Dan saya yakin itu jadi perbincangan tuh di warung-warung kopi. Wah, si ini dilirik loh sama Tottenham Hotspur loh. Ya. Jadi kita ini sekarang dengan dunia digital ini gampang terpengaruh. Maka hati-hati dengan berita yang ada di YouTube, saudara. Kalau mau dapat berita yang benar itu, saya selalu katakan, ya cari kantor berita yang benar. Misalnya, ya kantor berita yang representatif lah. Misalnya Reuters, ya, CNN, BBC, Al Jazeera. Kalau lokal misalnya ya lihat ya, ini di-share sama apa? Sama misalnya kalau TV ya TV yang resmi. RCTI, Metro TV, ya. Meskipun mereka pun masih bisa terkecoh dengan hoak ya, tapi paling tidak mereka sebagai TV nasional yang juga apa namanya punya kewajiban terhadap sponsor-sponsor ya, yang apa namanya membayar mereka ya. Mereka punya kewajiban untuk memberitakan berita yang seobjektif mungkin, meskipun ada kecolongan di mana-mana, tapi mereka lebih perhatian lah soal ini. Atau koran resmi Kompas, Detik.com. Tapi kalau kita dapatnya dari berita asik misalnya, beritaasik.com, ini siapa beritaasik.com? Ini jangan-jangan apa namanya adminnya atau yang buat ini adalah anak-anak yang putus sekolah dari SMA, yang karena nggak punya kerjaan, ya akhirnya bikin begini dengan berita-berita yang hoax, dan kita yang nggak tahu siapa pemretnya, ternyata SMA aja nggak lulus. Terus kita ambil beritanya dan kita percayai dengan cara kita bagikan, ngomongin kepada orang di kiri kanan kita. Kan ngeri. Ya, kan ngeri. Dan kebanyakan kita gampang sekali dengan jempol itu men-sharekan itu di WhatsApp grup dan lain sebagainya. Dan kalau itu dialami orang yang tua, seperti saya bilang kan, ibu saya pernah bilang, "Oh, si Sambo udah dihukum mati loh," gitu ya. Dari mana, Bu? Ternyata dia dapat kiriman dari grup WhatsApp. Dan saya tahu grup WhatsApp-nya ibu saya itu hanya grup WhatsApp gereja. Berarti kan yang ngirimin orang gereja, saudara. Jadi saya bingung kenapa ada berita-berita begitu yang belum terkonfirmasi, ya, sudah di-share di grup WhatsApp, ya. Sehingga akhirnya orang-orang tua, kayak ibu saya kan dengan keterbatasan, sudah umur 70-an tahun ke atas gitu ya. Ya, sama handphone juga gaptek gitu ya. Ya, terima dari WhatsApp grup, dia pikir ini pasti benar. Karena WhatsApp grup komunitas yang dia tahu orang-orangnya orang-orang beriman, tapi ternyata nge-sharein hal-hal begini. Nah, saya bahkan terafiliasi dengan beberapa WhatsApp grup yang semuanya adalah pendeta. Dan maafkan saya, banyak pendeta-pendeta ini pun juga ya share sesuatu yang belum jelas, ya. Sudah di-share gitu. Saya sih nggak mau komen ya, cuma saya ngelus dada aja. Loh, kalau levelnya pendeta aja, berita-berita yang belum terkonfirmasi resmi saja sudah di-sharekan, saya bisa ngebayangin gimana dia menafsirkan Alkitab. Ya, jangan-jangan membaca satu ayat doang, wah langsung begini, hatinya berkata begini, dia langsung bikin khotbah tanpa dia menyelidiki dulu latar belakang ayat ini, tanpa dia mendalami dulu konteksnya bagaimana, bahasa aslinya bagaimana. So bisa bayangin sudah blundernya. Jemaat yang mendengarkan dia, ya akhirnya punya pemahaman yang salah. Jadi
Yesaya pasal yang ke-11 ini membuka pikiran kita, ya, bahwa Yesus nanti, ya, akan datang. Karena bagi saya apa yang dinubuatkan di Yesaya 11 ini belum tergenapi sempurna. Kenapa? Karena ada cerita tadi kan, ya, kedatangan Raja Damai itu akan membuat serigala tinggal bersama domba, macan tutul berbaring bersama kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Itu kan belum tergenapi. Di kerajaan 1000 tahun pun, kalau andai kata kita tafsirkan literal juga mungkin belum tentu, karena kerajaan 1000 tahun itu ya Satan, kuasa jahat cuma diikat, tapi manusia berdosanya masih ada. Ya. Mungkin segala kutuk yang masih sekarang ini mengikat tanah, ya, karena bumi kan masih dikutuk kan, saudara. Ya. Tanah itu kan masih dikutuk, sehingga semua yang keluar dari tanah dalam hal ini dikonsumsi oleh binatang-binatang. Ya, apalagi binatang nggak punya iman, nggak terima kasih karunia pengampunan Yesus di atas kayu salib, ya mereka masih terikat kutuk, sehingga masih ada binatang buas, binatang yang mengerikan gitu ya. Saya yakin itu belum terjadi di bumi ini. Kalau Yesaya 11 ini ditafsirkan literal, saya berani percaya itu terjadinya nanti di Yerusalem baru. Ya. Tapi paling tidak, dengan kita memahami ini, ya, kita sekarang ini bisa mengerti bagaimana kita harus bersikap di masa-masa kita hidup sebelum kita nanti sampai di Yerusalem baru. Bagaimana Yesaya menggambarkan Raja Damai itu, sikapnya, karakternya, mestinya kita contoh dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita berkata kita mau seperti Kristus. Semoga mengerti, semoga paham, dan diberkati semuanya. Tundukkan kepala kita, doa. Makasih Tuhan buat hari ini kami sudah belajar dari Yesaya pasal yang ke-11. Dari Yesaya pasal ke-11 kami diberikan rema bahwa karakter Raja Damai itu mestinya bukan cuma hanya eksklusif milik Raja Damai, Mesias, atau Yesus, tapi juga kita contoh untuk menjadi karakter kita. Mampukan kami bukan cuma jadi orang Kristen yang cakap mendengar firman Tuhan, tapi juga cakap jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Semoga diberkati ya. Sampai jumpa di malam minggu besok. God bless you.